sehat semua. Sehat, Ami. Gimana, Pak Edin sehat juga? Pati nggak ada? Siapa ini? Ada tuh lagi istirahat tuh ngerokok. Oh iya. Dia mah nggak bertahan Pak. Nggak beres-beresnya ngerokok. Nggak tahan Persiapan ya. dia mah orangnya. Iya. Nggak bisa Betul. standby dia mah orangnya. Iya. Ya nih. Nggak bisa ya. Baik, Pak. Depannya. Atau hari kenapa? Bu Tini, ikut gabung Bu Tini. Selamat sore, Bapak Ibu Sore. semua. Siapa nih? Selamat sore semuanya. Selamat Sore. Putih. Sama-sama. Yuk. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya. Ini apa Sore. Selamat Sore yang sore, cerah nih, Bu. Ya, sama-sama. Sore. Sehat-sehat semuanya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Besok keluarga siapa nih? Ini aja. Eja. Bukain ya. Bapak Atu kehilangan. Tapi ini apa kabar? Ini Mas Eja, apa kabar? Hilang. Gimana kabarnya? Udah jauh ya. Udah jauh. Jadi bos ya. Kabarnya gimana? Sehat? Sehat semua. Sehat. Sehat nih. Mami dengar nggak? Suara aku kedengeran nggak? Dari rumah sakit. Dengar, Bu. Kedengeran. Banyak. Dengar baru jalan nih. Halo Pak Teja, Pak. Halo, ada Pak Teja sama Putih. Gimana kabar Pak Teja? Sehat di sana, Bapak Ibu? Baik, Sehat. Puji Tuhan. Ya, Itu Pak saudara lama yang jauh tuh. Pak Teja keluar. Makasih Pak Teja. apa? SLJJ ini namanya kalau zaman dulu. Ada sinyal. SLJJ. Iya. Halo. Hai, Ya. Mbak Hami, Uti Aming. Sama. Uti. Selamat sore. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai nih HOT kita edisi khusus hari ini. Selamat sore sama-sama. Ini. Selamat sore, Pak Amos, Bu Hari, Katri. Selamat sore. Edisi kali ini, ya, Selamat HOT sore, kita Mas hari Amos. ini
Iya, Di Pak Tisha. Ini. liturginya akan Selamat sore dipimpin Bapak Ibu, oleh Oma, Opa, selamat hari. sore Bu Arti. Ya. Liturginya akan dipimpin oleh Penatua Pendamping Komisi Lansia, yaitu Penatua Elisa Pujianto. Ya. Waktu dan tempat Oke. dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk mic-nya dimatiin dulu. Mic-nya dimatiin dulu ya. Kita akan konsentrasi untuk ibadah di Hari Orang Tua saat sore hari ini. Ya, saya memberikan kesempatan buat kita semuanya untuk bersaat teduh masing-masing. Persilahkan untuk menikmati untuk saat teduh kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian Kidung Jemaat 1. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha. Kristus kita kenal, Allah yang hidup Bapa kekal, Tuhan semesta, patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, terima kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha besar, dalam Kristus Itu kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Ya soraklah, angkat suaramu dan nyanyilah. Aku dan ibadah sedang diriku di dalam tembang. Ya ilah Allah yang agung maha dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perayaan Hari Orang Tua saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Itunya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ya, kita akan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Sam. Silakan Pak Sam. Baik, Bapak Ibu, kita sebelum bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, memohon nikmat dari Tuhan. Ini saya juga mohon maaf nih, agak ini bukannya saya lagi terbakar atau apa, tapi ini karena sinarnya dari samping ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kayak lagi disinarin begitu ya. Susah. Jadi balik kanan. Lagi gerhana matahari. Ya Bapak Ibu, nanti kita malam Pak membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini, kami para lansia di GKI Cicurug boleh kembali hadir ya Bapak, bersama-sama bersekutu di Hari Orang Tua ini, di mana di tengah keterbatasan kami untuk berkumpul bersama, Engkau memampukan kami untuk berkumpul secara digital ya Bapak. Dari manapun kami berada, dimanapun kami
mengikuti ibadah ini, Engkau izinkan kami untuk boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Tuhan, biarlah Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga selesai. Berkati juga segenap koneksi yang kami gunakan. Biarlah ya Bapa, koneksi yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tidak ada hambatan satu apapun, supaya kami boleh bersuka cita mengikuti ibadah ini. Jika sebentar kami juga membaca bagian firman-Mu ya Bapa, berkati setiap kami supaya kami mampu menerima dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakannya berasal daripadamu dan untuk mulia nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab dari Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan kedua. Bagi Bapak Ibu yang megang Alkitab, silakan disiapkan gitu ya. Kalau yang bisa melihat screen saya tayangan yang saya presentasikan, silakan juga bisa melihat di sini ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan coba saya gedein dulu. Gedein dulu, Pak. Ini, Pak. Kurang gede kayaknya ya, Bapak Ibu ya. Ya kurang. Yang di Alkitab. Baca, Pak. Headset kurang kecil. Udah gede, Bapak Ibu? Iya, kurang. Udah. Kurang gede ya. Kalau kurang gede berarti besok-besok layar HP-nya kita perbesar aja, Bapak Ibu ya. Pakai kaca, Bu. Maksimal di saya punya ini. Udah saya gede-gedein ini. Gedean, Pak, malahan. Oh, gedean. Oh, saya kurangin kalau gitu. Sebentar. Kecil. 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 Ya, aja ya, Bapak Ibu. Udah paling pas kayaknya ya. Kitab bisa di-zoom sendiri. Ya, kalau misalnya ini silakan memakai Alkitab sendiri ya, Bapak Ibu ya. Ya. Alkitab sendiri pasti lebih nyaman. Gitu. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayat berapa? Karena itu. Ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan baca ya Bapak Ibu untuk kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 demikian bunyi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu, yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kita kan hari ini edisi spesial nih, PRT-nya ya. PRT hot. Tahu Bapak Ibu artinya hot? Hari orang tua. Hari orang tua itu kepanjangannya, Bu. Kalau hot artinya tahu nggak Bapak Ibu? Hot. Panas. Panas, nah, betul. Ya, jadi panas. Kita harus penuh dengan semangat ya, sama kayak saya lagi dipanasin nih sekarang nih, gitu ya. Ini edisi kita spesial banget Bapak Ibu ya. Hari orang tua yang hot gitu yang panas sesuai seperti cuaca di luar yang cukup cerah hari ini. Mudah-mudahan internet kita juga cerah. Nah, Bapak Ibu, di edisi spesial hari ini tema kita adalah menjadi lansia yang sehat, kuat, inovatif. Ya. Ini seperti visinya GKI Cicurug ya. Nah, Bapak Ibu, awali perenungan kita hari ini, saya mau menunjukkan dulu sebuah video gitu ya, karena ini hari ini spesial. Kita nonton dulu video dulu sebentar ya. Ini saya tayangkan dulu videonya. Ini videonya bagus Bapak Ibu. Ya.
Temu nggak Pak? Lihat di sana, di sana. Lihat terus. Yang hitam itu. Ya, Bapak Ibu, videonya tadi kalau Bapak Ibu sempat perhatikan, ya, ada apa aja tuh tadi di videonya kalau Bapak Ibu perhatiin. Ayo, ada apa aja? Anjing, Ada anjing, anjing, ada apa burung lagi? bekerja sama, Burung. ikan, Ada ikan. Ada apa lagi? burung yang menetas mencarikan makan anaknya. Oh, burung, anak burungnya, gitu ya Pak ya? Ya, burung mencarikan makanan untuk anaknya gitu. Ada. 3. Ya, anaknya ada 3 Kemudian ya, ada Bapak Ibu. Ada satu lagi siapa Bapak Ibu? Ayo coba. nelayan. Pelayannya, si tuannya ya. Terus juga tadi ada satu binatang yang kecil yang terbang. Burung. Ayo apa lagi? Apa itu Bapak Ibu? Hah? Burung bangau. Bukan burung. Ada lagi binatangnya kecil sekali. Itu cuma muncul sekali di awal sama di belakang terakhir. Capung. Ya, Bapak Ibu, capung. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu ada nelayan. Yang kedua ada binatang ini, ada anjingnya ya, piaraannya si nelayan itu. Ada burung dan anak-anaknya. Dan yang keempat ada capung di situ. Juga pastinya ada ikan ya Bapak Ibu yang ditangkapkan ikannya. Nah, kalau kita lihat kapalnya Pak. Apanya Pak? Utamanya kapal. Kapalnya utamanya. Tapi kapal bukan binatang Pak. Kapal cuma. Iya, makanya kapalnya utamanya naik kapal. Perahu itu perahu. Nah, Bapak Ibu, nah kalau kita lihat tadi ya sekilas gitu ya, itu anjingnya tugasnya kan simpel ya Bapak Ibu, menjaga apa tuh? Umpan ya, menjaga cacing yang jadi umpan dari si untuk mancing itu. Mungkin Bapak Ibu yang suka mancing gitu ya, ngertilah apa fungsinya si cacing ini gitu ya. Selain untuk yang pasti menjadi umpan gitu ya untuk mendapatkan ikan yang dipancing. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu si anjing ini melakukan tugasnya dengan baik apa enggak? Enggak.
Loh, kenapa enggak, Pak? Coba. Ayo. Kan ngasihkan ke burung, ngasihkan ke burung. Iya. Oke, ngasihkan ke burung. Tapi awalnya dia menjalankan tugas dengan baik apa enggak? Kira-kira Bapak Ibu. Ya menjalankan tugas dengan baik, cuma ngejalanin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya, dia menjaga burungnya datang nih, nyolong, digonggong-gonggongin ya. Yang kedua kali masih bisa nyolong, digonggong-gonggongin. Sampai dimarahin sama si ininya ya, tuannya sendiri nggak percaya gitu. Kenapa ini saya lagi mancing enak-enak, totonya, aduh ini anjing ribut gitu ya. Ternyata dia berupaya menjaga supaya apa? Supaya si umpan itu nggak diambil sama burung. Sampai yang terakhir ketiga dia tarik tambang lah, misalnya. Bukan tarik tambang ya Bapak Ibu, itu namanya tarik cacing. Olahraga baru begitu ya. Kalau biasanya kita tarik tambang, ini tarik cacing Bapak Ibu. Olahraga yang baru gitu ya. Dia menarik segala sesuatunya, dia tarik sampai akhirnya tahu si pemiliknya itu bahwa, duh, ternyata dia ini bener nih, si anjing saya nih, yaitu apa namanya, dia itu ini menjaga supaya umpan yang saya bawa dari darat yang jumlahnya nggak banyak itu bisa cukup buat mancing dan tidak dicuri oleh si burung, gitu ya, tidak curi. Namun Bapak Ibu, kalau di sini kalau kita lihat anjing yang tadinya apa ya melakukan tugasnya dengan baik, ini menjadi melakukan tugas dengan kurang baik. Kenapa? Karena terakhir-terakhir ada satu momen yang membuat dia memberikan cacing itu kepada burung. Apa yang momen itu adalah momen di mana si anjing tadi melihat bahwa si burung itu mencuri bukan untuk dia bawa kemana, tetapi untuk diberikan kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat tadi di sana anaknya 3, anak burung itu yang 3 itu ketika dikasih ikan mereka nggak mau. Saya kurang tahu sih itu jenis burung apa begitu ya, karena juga animatornya atau yang membuat animasinya dia kayaknya dari burung entah pelikan atau apa begitu ya, entah burung bango juga, cuman dimodif sedikit begitu ya, jadi nggak persis banget. Tapi sih dugaan saya ya pokoknya burung yang biasanya ada di pinggir sungai gitu ya, entah burung bango, mungkin burung bango kelihatannya sih kalau dari posturnya. Si burung ini ketika dikasih makan ikan nggak mau anak-anaknya. Mereka lebih memilih untuk makan cacing. Nah, melihat situasi ini si anjing akhirnya berbelas kasihan gitu ya. Berbelas kasihan dengan memberikan burung itu cacing. Nah, ini yang menjadi menjadi suatu hal yang akhirnya si anjing ini melalaikan tugas dan dia jadi kayak orang yang kok jadi harusnya menjaga tapi malah memberikan gitu. Karena belas kasihannya dia memberikan. Dan ketika selesai memberikan, anjing itu pun sempat berpikir. Kalau kita lihat kayak ekspresinya beda gitu, udah ngasih. Orang mah biasanya dikasih seneng gitu ya, udah ngasih seneng. Tapi ketika dia udah selesai ngelewat gitu ya, dia kayak manyun gitu ya, kayak kok kayak saya kayak bodoh gitu ya. Kenapa saya kasih gitu? Akhirnya bertanya-tanya di situ sih. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kebaikan si anjing ini kalau kita lihat justru dalam tanda kutip ini dibalas oleh si burung tadi. Dengan apa? Dengan memberikan yang memang sedang dicari oleh pemilik si anjing ini, yaitu memberikan ikan. Begitu ya. Dan pemilik itu, pemilik anjing yang kalau mungkin bisa jadi si anjing itu menduga, wah saya bakal dimarahin nih sama pemilik saya. Tetapi ternyata tidak. Pemiliknya justru mengelusnya dan senang terhadap apa yang dilakukan oleh anjing ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari film ini? Kalau kita lihat, Bapak Ibu, ini menjadi realitas kehidupan kita terkadang di dalam keseharian kita. Kita terkadang di satu sisi menjaga betul begitu ya. Menjaga betul hal-hal yang mungkin seiring dengan berjalannya waktu itu bisa saja mengalami perubahan atau penyesuaian di sana sini. Seperti contoh, Bapak Ibu, kalau dulu 10-15 tahun yang lalu mungkin bisnis wartel itu menjadi sesuatu yang sangat menjamur gitu ya, warung telepon. Ada saya ingat banget gitu ya, dulu waktu saya kecil itu ada warung telepon, wartel di dekat rumah saya, itu dia ART kami dulu
mbak saya gitu ya, biasa memanfaatkan itu untuk telepon ke rumahnya. Nanti ada meternya gitu ya. Oh, udah berapa lama teleponnya, ini kemana tujuannya gitu ya. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, menjamurnya teknologi handphone dan sejenisnya membuat bisnis wartel ini kian lama kian meredup. Sama seperti telepon umum, telepon koin yang mungkin dulu saya nggak tahu ya, dulu ada nggak di Cicurug ini telepon koin. Tapi saya dulu sempat ngalamin yang namanya ada ya Bu ya? Ada yang 100 rupiah. Nah, betul sekali Pak, betul. Yang masuk 100, 500, 1000. Nah, itu kan juga dulu banyak banget gitu ya, orang sampai ngantri. Kalau saya lihat foto, saya coba buka galeri foto dulu. Satu kali kesempatan saya pulang ke rumah gitu ya, bapak saya itu demen moto gitu ya, moto apa aja, saya sempat lihat galeri foto itu tahun 80-an Jakarta itu yang namanya telepon umum, telepon koin, itu ngantrinya kayak ngantri, kalau kita ngantri mungkin ngantri di bank tertentu gitu ya, bank yang cukup rame gitu ya, nungguin, nah itu ngantrinya panjang sekali, nungguin biar bisa telepon pakai si telepon koin itu. Atau di wartel juga begitu. Warnet juga sama, ketika komputer dan internet belum menjamur, kayaknya kalau kita mesti ngerjain tugas anak-anak kita atau cucu kita yang seumuran saya, cucunya begitu ya, dulu mungkin harus ke warnet karena internet belum banyak gitu. Jadi komputer masih mahal, internet belum banyak, ya terpaksalah harus ke warnet. Tetapi sekarang Bapak Ibu dengan kemajuan zaman, teknologi merubah segalanya, termasuk kita saat ini. Kalau yang namanya HOT, mungkin dulu kita kumpul di gereja. Saya ingat banget HOT 2 tahun yang lalu, itu saya masih awal-awal di sini. Itu kita ngumpul di sana, di arah yang mau naik ke arah Cimlati, betul, Cimlati lurus lagi. Cimlati lurus lagi, yang ke arah peternakan ayam itu. Setahu saya di situ ada proyek ayam, gitu ya. Masih kumpul di situ. Nah, sekarang di dalam kesempatan ternyata butuh waktu 2 tahun kita berubah. Sekarang ngumpulnya di sini walaupun kita pakai seragam begitu ya sekarang Bapak Ibu. Kita ngumpulnya di sini. Nah, ini apa yang mau saya katakan di sini? Yang mau saya katakan adalah ada hal-hal yang perlu kita ubah di dalam cara pandang kita. Seperti tema kita menjadi lansia yang sehat, kuat, dan inovatif, berarti kita juga harus mengubah cara pandang kita sebagai lansia. Bukan menjadi lansia yang kalah di telan zaman, tapi lansia yang senantiasa terus update. Gitu ya. Kalau handphone kita mungkin minta update terus gitu ya, kita handphone mungkin dari HP yang dulu cuman bisa SMS dan telepon, terus sekarang bisa WA, kan kita lihat maju terus begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti kehidupan kita juga begitu. Kita harus senantiasa terbarukan, senantiasa menjadi baru, menjadi lanjut para lansia yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Di mana tantangan zaman senantiasa berubah, Bapak Ibu. Situasi ini mungkin kita nggak temukan di dalam 5 tahun yang lalu. Tetapi sekarang kita terpaksa berkumpul dengan cara seperti ini. Sebuah cara yang mungkin kita nggak bayangkan. Yang namanya handphone, yang namanya kamera, yang namanya komputer bisa keluar mukanya banyak. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan dengan mudah. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Dan terjadi saat ini. Di mana kita harus menghadapi ini semua. Sama seperti kalau kita lihat si anjing tadi, kita yang tadinya berupaya mati-matian mempertahankan apa yang menjadi sesuatu hal yang mungkin hal-hal prinsipil gitu ya. Di dalam pelaksanaannya kan kita bisa kita bisa coba sesuaikan. Kita tetap menjaga si cacing itu, tetapi di sisi lain kita juga harus melihat realita bahwa si burung itu bukan mencuri, bukan asal-asalan, tetapi dia juga memberikan apa yang dia ambil itu kepada anak-anaknya. Dan itu yang menjadi generasi penerus. Nah, melalui perenungan kita hari ini, kalau kita melihat juga Bapak Ibu di dalam bacaan kita, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita lihat tadi,
ayat 1 sangat menggambarkan si anjing yang menjadi ilustrasi tadi, Bapak Ibu. Di mana dia mempersembahkan hidupnya untuk menjadi persembahan. Menjadi persembahan supaya dipakai oleh tuannya. Dipakai oleh tuannya untuk menjaga. Tapi apa? Tetapi kita nggak cukup. Kalau kata Paulus, nggak cukup menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Tetapi kita juga nggak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa? Sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah tentu Bapak Ibu, ini menuntut juga perubahan sikap kita. Kalau kita lihat anjing tadi berupaya dengan memberikan hidupnya untuk menjaga, melakukan apa yang tuannya perintahkan, gitu ya, menjaga yang memang biasa lakukan. Tetapi itu nggak cukup, karena apa? Karena di sisi lain kita juga harus terus berubah, melihat kondisi sekitar kita, melihat apa yang terjadi. Kita harus senantiasa terbarukan, tidak hanya di dalam kehidupan secara jasmani saja, tetapi juga rohani kita harus senantiasa terbarukan. Dan hal inilah yang memampukan kita untuk menjadi lansia yang tetap sehat. Kenapa? Karena kita selalu bisa memperbarui diri kita. Orang yang sehat adalah orang yang senantiasa bisa terbaharui. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, orang yang sehat itu biasanya satu, olahraganya rajin dan cukup, gitu, bukan berlebihan. Dia bisa memperbaharui, jadi badannya nggak kelihatan lemes lah gitu, selalu segar setiap hari. Orang yang kuat itu juga biasanya adalah orang yang senantiasa mau memperbaharui diri. Karena ketika dia tahu ada hal-hal yang harus diganti, maka dia itu akan memperkuat, sama kayak mobil. Mobil kita misalkan entah mobil, entah motor, entah sepeda deh gitu ya yang gampang. Sepeda kalau kita beli dari baru, pasti ada masanya di mana perangkat-perangkat sepeda kita itu harus diganti. Entah lahernya, entah bannya, entah gearnya, entah rantainya. Bisa aja nggak diganti, bisa. Tapi apa? Tapi sepeda kita jadi nggak kuat. Sepeda kita nggak sehat, nggak bisa kita pakai. Nah, Bapak Ibu, kembali di Hari Orang Tua ini kita diingatkan. Sesuai dengan visi GKI Cicurug. Ya, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan inovatif. Nah, kita pun sebagai lansia nggak boleh menyerah dengan tantangan zaman. Kita boleh melihat anak-anak kita sekarang pakai HP. Ya, kita juga jangan mau kalah, Bapak Ibu. Ayo kita belajar. Bisa minta tolong ke mereka. Tolong dong, ajarin Oma, ajarin apa? Ini mencetnya gimana? Supaya bisa jalan, dia punya program, supaya Oma bisa ketemu teman-teman Oma. Kita nggak boleh menyerah dengan situasi. Menjadi lansia yang sehat, kuat, inovatif, pertama-tama kita harus senantiasa memperbaharui diri kita. Selain itu, kita juga harus apa? Harus menjaga kesehatan kita dengan apa? Dengan senantiasa berolahraga juga, supaya kita menjadi kuat. Berolahraga berarti kita tidak hanya melatih, tidak hanya kita istilahnya kayak orang senantiasa menjaga kesehatan kita dengan mendapatkan asupan makan yang sehat atau apa, tetapi juga kita melatih diri kita. Aduh, ini ribet nih cara pakai Google Meet. Jangan cepat menyerah, Bapak Ibu. Pasti segala sesuatu ada caranya. Aduh, ini saya ibadah masih online nih, kapan bisa onsite? Memang kita mungkin masih ibadah akan online, masih ya, kita masih berproses lah Bapak Ibu, melihat situasi. Tetapi kita nggak boleh menyerah, Bapak Ibu. Kita harus bisa menghadirkan bagaimana caranya suasana ibadah itu dengan tetap seperti mana kita kalau ibadah di gereja. Jangan karena mentang-mentang ibadahnya online, Bapak Ibu, kita nggak mandi sebelum ibadah. Jangan kita mentang-mentang ibadahnya online, bajunya serampangan. Jangan. Harus tetap bajunya rapi, harus tetap siap-siap. Karena apa? Karena kita itu melatih diri kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, supaya kita menjadi lansia yang senantiasa kuat, sehat, dan inovatif,
Tidak hanya kita cukup memperbaharui diri, melatih diri, tetapi juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri buat apa? Buat memohon hikmatnya. Kalau di dalam Roma dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa aja kehendak Allah? Kalau kita lihat di sini ada 3. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, koma tuh ya, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, membedakan hal-hal ini kita butuh hikmat. Karena apa? Karena apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna kadang terlihat sama. Ini terlihat sama. Nah, kita butuh hikmat Tuhan untuk apa? Untuk membedakan ketiga. Membedakan mana yang sempurna, yang memang menjadi milik Tuhan. Bukan bagian kita. Membedakan mana yang berkenan kepada Allah, yaitu sesuatu yang benar, yang bisa kita kerjakan. Dan mana yang baik. Karena sesuatu yang baik belum tentu benar. Sesuatu yang benar belum tentu sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Kita hanya bisa meniru Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu yang baik, pasti bisa. Tetapi kita mau melakukan sesuatu yang benar, mungkin kita butuh usaha lebih. Karena sesuatu yang benar kadang belum diterima, apa ya, istilahnya kayak orang belum tentu melihat sesuatu yang benar itu, menerima sesuatu yang kita lakukan secara benar dengan baik. Apa yang kita lakukan baik pun belum tentu itu dianggap sebagai sesuatu yang benar buat orang. Nah, kita butuh hikmat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa itu mendekatkan firman, melakukan ketiganya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperbaharui diri, senantiasa melatih diri juga, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa dengan cara persekutuan seperti ini. Saya bersyukur Bapak Ibu, sampai saat ini setahun lebih pandemi berjalan, kalau diadakan PRT, kalau diadakan ibadah yang melalui Google Meet, saya bersyukur Bapak Ibu lansia ini menjadi sosok-sosok yang terdepan. Kalau masuk pasti duluan. Saya yang nyatet. Wah, 6.30 nanti siapa yang masuk? Nanti 6 kurang masih 15 menit ibadah, biasanya lansia udah pada banyak. Atau kalau misalkan ibadah ada gangguan, ada masalah di dalam ibadah online kita, pasti biasanya saya dapat laporan dari lansia. Berarti saya tahu, ini lansia pada nonton. Bapak Ibu, keterlibatan kita ini harus kita wujudkan lebih lagi. Lebih lagi di dalam kita bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Tentu saat ini mungkin kita juga sudah mulai bosan Bapak Ibu beribadah dari rumah masing-masing. Saya memaklumi hal itu. Karena orang tua saya juga kadang bertanya, kapan gereja dibuka? Kapan kita bisa traveling atau jalan-jalan dengan mudah? Ya, sekarang kan Bapak Ibu yang usia 60 ke atas dibatasi pergerakannya istilahnya. Tentu ini menjadi PR tersendiri juga buat kita. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau kita lihat situasi di luar, apa yang terjadi? Angka COVID justru semakin hari semakin naik, Bapak Ibu. Walaupun sudah ada secercah harapan lewat vaksin, tetapi yang kenyataan yang kita temukan, apalagi kita yang hidup di Cicurug begitu ya Bapak Ibu, di luar sana masih banyak yang nggak pakai masker. Nggak jarang juga anggota jemaat sini kadang-kadang ya Bapak Ibu, nggak selalu ya, kadang-kadang saya masih temukan nggak pakai masker. Kadang-kadang, nggak selalu. Nah, ini yang harusnya menjadi PR kita ke depan. Selain kita bersama-sama semakin banyak berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya kita terbebas, segera lepas dari pandemi ini, mari Bapak Ibu kita juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya kalau lansia GKI Cicurug top untuk prokesnya top. Nah, tetapi mari kita juga mengingatkan siapa? Generasi yang lebih muda. Anak cucu kita. Karena kalau saya lihat yang banyak melanggar prokes itu justru yang generasi muda, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai lansia, kita harus mengingatkan mereka supaya apa? Supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Itu menjadi tindakan kasih kita
Untuk apa? Mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita sebagai orang-orang yang lanjut usia nggak mau termakan zaman. Kita juga mau tetap melakukan bagian kita untuk menjaga mereka. Untuk apa ya? Memelihara mereka di dalam kasih, mengingatkan mereka di dalam kasih dengan cara-cara yang baik dan mewujudkan persekutuan yang sehat, kuat, dan inovatif lewat cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengingatkan mereka. Itu menjadi salah satu cara kecil kita, Bapak Ibu, untuk senantiasa mengingatkan pada generasi muda dan menjadikan kita sebagai lansia yang sehat, kuat, dan inovatif. Kenapa? Karena dengan cara demikian, kita bisa saling tukar info. Kita bisa ngobrol dengan generasi muda kita yang mungkin jauh lebih maju daripada kita. Nah, biarlah Bapak Ibu firman ini mengingatkan kita juga sebagai para lansia untuk senantiasa melatih diri. Senantiasa membuka diri terhadap perubahan yang terjadi. Dan senantiasa mempererat persekutuan kita tidak hanya dengan sesama kita, tetapi juga dengan generasi yang lebih muda. Sebab apa? Sebab ketika kita mau mewujudkan persekutuan yang sehat, kuat, dan inovatif seperti visi GKI Curug, maka semua usia, tidak peduli tua maupun muda, itu harus hidup di dalam sebuah kebersamaan yang saling menguatkan, saling peduli, dan saling menyokong satu sama lain di dalam kasih Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Nah. Saya kembalikan kepada Pak Puji untuk acara selanjutnya. Ya, baik. Matur nuwun Pak Sam, kirang sampun khotbah datang sonten niko. Nah, ini bahasa Jepangnya seperti itu ya. Nah, seperti orang kita akan buka istilahnya sambutan. Ini istilahnya kalau Pak Sam memberikan ke saya itu sambutan tuh. Kalau sambutan tuh orangnya orang gedean gitu aja. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol yang pertama dari saya, kedua nanti akan disempurnakan oleh Ibu Marni ya. Terus kemudian dari rekan-rekan lansia yang akan memberikan masukannya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti tadi firman Tuhan yang sudah dijelaskan, yang sudah kita dengar pada kesempatan sore hari ini menasihatkan buat kita semuanya. Saya jadi ingat ya, semangat orang tua, semangat lansia beda dengan semangat, kalau saya ini dengar firman tadi ya, semangat orang tua, ya orang yang sepuh, lansia beda dengan orang-orang yang muda. Biasanya kalau orang muda itu dengan dunianya masing-masing. Saya masih ingat sekali pada waktu gereja itu belum dibangun, itu masih cerak-cerak kayak seperti itu ya. Itu duduknya yang paling depan itu saya masih ingat itu. Walaupun terlambat, duduknya yang paling depan, yang sebelah kanan kira-kira siapa? Siapa Pak yang masih Purnomo. ingat? Bukan, Pak Purnomo itu sebelah kiri. Pak Purnomo sama ya. Pak Ade Yuwana sama Pak Pur itu sebelah kiri. Yang sebelah kanan siapa? Pak Tanu. Oh, Pak Tanu. Ya? Pak Tanu. Pak Tanu. Pak Tanu sama siapa? Sama Opung. Pak Tanu, sama Pak Suyandi. Ya. Walaupun terlambat, tapi cukup langsung ke depan sebelah kanan. Yang sebelah kirinya Pak Purnomo sama Pak Ade Yuwana. Pak Ade Yuwana. Papi Edin. Nah, Papi Edin itu masih ingat. Di belakangnya Bu, biasanya Papi Edin. Enggak sederet biasanya. Yang depan. Sederet, semeja itu. Opung mutauruk. Itu contoh-contoh yang disampaikan sama Sam tadi ya. Itu semangatnya luar biasa. Itu dalam arti memupuk buat kita-kita yang masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk tetap semangat. Dalam arti sehat itu enggak sakit. Dalam arti tadi yang dikemukakan sampaikan Pak Sam, sehat itu harus olahraga. Kalau olahraga secara fisik kita mungkin tidak kuat lagi. Olahraga yang dimaksud yang seperti ini olahraganya olahraga rohani. Ya. Bersekutu lewat online ini memupuk bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Kita belajar seperti kayak Pak Pur yang sudah meninggalkan kita, Pak Suyandi, Opung dan seterusnya.
mereka-mereka yang taat, setia sampai mati. Ini penting buat kita. Jadi ingat juga bagaimana satu pujian yang mengatakan lansia dalam kehidupannya untuk jadi berkat itu apa? Saya lupa itu. Jadi berkat itu loh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah satu kesempatan dan seterusnya. Benar, makasih Pak Sam. Itu. Sama-sama Pak. Nah, hari ini apa yang disampaikan Pak Sam ada dua hal yang saya catat. Ini walaupun bla bla saya catat ini ya. Saya catat ini khotbahnya Pak Sam ini. Ada dua hal, yaitu tentang pasrah dan berserah. Pasrah sama berserah itu beda. Kalau pasrah seperti tadi yang disampaikan sama Pak Sam itu, kalau pasrah itu sudah menyerah apa adanya. Jadi istilahnya pikirannya, wadah itu tidak mungkin ya. Cucu saya, anak saya, bla 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 bla, istilahnya sudah menyerah. Ya. Nah, bener Bu, bener itu Bu Marmi, bener. Masa bodoh gitu aja, udah. Ya. Jalannya sudah buntu, itu pasrah. Tapi kalau berserah itu beda. Kalau berserah itu kita bisa menemukan jati diri kita, ya. Bagaimana kita berpengharapan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu menopang kita, menolong kita, dan membantu kita lewat kita berdoa. Itu berserah kepada Tuhan. Itu intinya buat kita semuanya. Nah, seperti tadi sehat itu mahal. Bener ya Pak Sam ya? Pak Sam, sehat itu mahal ya. Nah, sehat itu mahal. Saya jadi ingat. Sekarang kita sedih juga. Ada kekasih saudara-saudara kita yang masih kondisinya lemah tubuhnya seperti kayak Ibu Tobing. Sekarang gimana Ibu Tobing? Ibu Tobing kemarin waktu hari Minggu saya lewat di Kartika sih Pak, Ibu Tobing. Nah, Ibu Tobing masih lemah. Terus sekarang disusul lagi Ibu Rekes. Nah, Ibu Rekes kita akan dukung dalam doa. Ini biarlah menjadikan peringatan buat kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya. Menjadi kekuatan, kesetiaan, menjadi penopang buat gereja GKI Cicurug untuk lansia. Hari ini puji Tuhan yang hadir ada 19. Ya. Yang hadir 19 luar biasa. Itu yang dari saya, puji Tuhan yang akan disempurnakan oleh Ibu Marmi. Monggo Bu Marmi. 21. Ya, 21 boleh. Silahkan Bu. Ya, monggo Pak Puji, terima kasih. Bapak Ibu, Oma Opa, selamat sore. Selamat sore. Kedengaran nggak Bu? Kedengaran Bu, sore, semuanya Bapak dengar Ibu, ya. semuanya. Ya, saudara-saudari, kalau ada yang datang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau Bapak Ibu Oma Opa pada saat ini telah mengikuti katakanlah kebaktian hari orang tua yang kita adakan pada sore hari ini. Terlebih kami juga mengucap syukur semua ini terjadi karena hanya pertolongan Tuhan kepada kami atau kita semua. Dan pelaksanaan ini bisa berjalan hanya ada bantuan selain Tuhan juga saudara-saudara kami, yaitu ada Ibu Linawati. Terima kasih Bu Lina yang telah mendatangi rumah Oma Opa yang kemarin itu kita maaf tidak bisa semua memang karena waktu. Dan juga Pak Samuel yang juga telah membantu kami. Juga dari pengurus ada Pak Sugiran. Untuk pengurus-pengurus yang lain mohon maaf belum bisa ikut karena situasi dan kondisi yang masih bagi kami malah makin menakutkan begitu ya, karena banyak varian-varian yang macam-macam. Jadi kita menurut pribadi saya lihat jadi malah tambah takut mau kemana-mana. Tapi puji Tuhan semua mungkin bisa berjalan dengan lancar dan nanti juga akan diputar video itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan yang tadi juga udah disampaikan oleh Pak Puji panjang lebar. Hanya saya terima kasih
sekali lagi kepada Pak Sam, Ibu Lina, Pak Sukiran, dan pengurus lansia yang lainnya. Acara yang lain nanti ada kuis dari saya, hanya 2 kuisnya ya. Jadi ibu-ibu bisa menjawab dan nanti tolong yang menulis siapa yang menang nanti Pak Sugiran sebagai sekretaris. Kemudian yang menjawab betul atau salah nanti Pak Sam. Kalau saya cuma membacakan soalnya dan pertanyaan yang jawaban dari Bapak Ibu nanti betul atau salahnya adalah Pak Sam. Kalau salah bisa dioper ke yang lain. Nanti caranya ya Bu, Bapak bicara namanya siapa langsung. Misalnya Rumanti, jawabannya ini gitu. Kalau betul nanti Pak Sam bilang betul. Kalau salah bisa dilempar ke yang lain. Tidak ada yang tidak ada yang susah. Jadi diambil dari liturgi dan dari khotbah Pak Sam saja. Terus nanti mengenai souvenir Bapak Ibu ditunggu di rumah ya. Nanti akan diantar ke rumah masing-masing oleh mudah-mudahan pengurus bisa ikut. Kalau tidak bisa ikut paling nanti kita minta bantuan yang masih muda-muda. Dan juga nanti hadiah kuis akan diberikan sekalian dengan souvenirnya. Mungkin pengumuman dari saya itu sekalian. Terima kasih. Silakan kalau ada yang lain atau nanti setelah selesai baru ada tambahan-tambahan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Kami serahkan kembali kepada Pak Puji. Ya, terima kasih puji Tuhan, terima kasih Bu Dani. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melihat ya video yang kemarin sudah diputar sama Pak Sam sama Bu Lina ya, merupakan sambutan atau komentar dari para lansia kita ya. Mungkin seperti itu Pak Sam ya. Ya, betul Pak, betul. Ya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Silahkan mungkin dari rekaman kemarin ya, syutingan kemarin mungkin bisa diputar oleh Pak Sam. Silahkan Pak Sam. Halo Bapak Ibu, kami dari keluarga Ibu Sri Sundari mengucapkan selamat dari orang tua dan semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini Oma Yeni ya, mau kasih selamat kepada ibu lansia semua. Selamat hari lansia kapan tuh? Nanti. Dan masih rangka Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oma maafkan lahir batin. Kami di sini sehat-sehat semua seperti papi dan ibu-ibu kalian pada sehat-sehat ya. Dan masih kita masih doa pada COVID. Biar Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan bagi kita lansia semua. Ya. Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Setiap saat Tuhan memimpin dan membimbing kita yang sudah lansia. Semoga kita selalu sehat dan bahagia atas berkat Tuhan. Selamat semua, ini dari keluarga Opu Budauruk mengucapkan selamat hari orang tua. Semoga Tuhan memberkati kita semua orang tua dari GKI Cicurug. Selamat hari orang tua. Halo, selamat hari orang tua. Apakah sudah Anda menjaga kesehatan? Jangan lupa jaga kesehatan Anda supaya Anda sehat dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Ditambah lagi jangan berkerumun
dan kurangi aktivitas keluar. Tetap di rumah supaya kita tetap menjaga diri sendiri dan juga menjaga teman-teman kita, saudara kita, supaya tidak tertular oleh COVID. Supaya COVID cepat hilang dari bumi Indonesia. Apakah sudah divaksin COVID-19? Saya sudah. Saya belum. Saya sudah dapat sertifikatnya. 2 kali. Saya belum sekali-kali. Ya. Mungkin ada lagi Pak Sam, cukup itu Pak Sam. Iya, cuma ya. Iya, videonya cuma itu Bapak Ibu. Ya. Ya. Yang tengah Bukannya Oma Kristina, ya, minal aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Iya, ini mohon maaf lahir dan batin memang Pak Puji. mohon maaf Minal lahir aidin. dan batin karena kita itu manusia yang penuh kelemahan dan dosa. Betul itu. Maafin ya Pak Puji. Betul sekali ya. Nah, puji Tuhan. Kan menaikkan dosa kita yang akan dipimpin oleh Pak Sam. Silakan Pak Sam. Baik Bapak Ibu, sedikit tambahan, nanti kan setelah ibadah selesai ada kuis. Nah Bapak Ibu nanti bisa nyalain mic-nya, begitu ya. Mic-nya itu pencetannya kayak bentuknya kayak bentuk bunga, ya. Ya, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu ini kalau saya lihat yang aktif mic-nya Pak Tantang nyala, Bu Marmi nyala, Uti nyala, Oma Edin nyala. Nah, yang lain ini kalau mau nyalain mic-nya nanti kita lihat ada yang dicoret warna bukan tutup telepon ya, Bapak Ibu ya. Mic-nya itu yang bentuknya dicoret. Nah, pokoknya lah, ada kayak bunga gitu. Nah, dicoret. Nah, itu untuk nyalain mic-nya. Kalau sudah tidak dicoret, berarti mic-nya nyala, Bapak Ibu. Sama juga Bapak Ibu di situ kalau dilihat di handphone mungkin ada yang kayak tangan lagi begini gitu ya. Ada kalau yang pakai komputer ada tulisannya angkat tangan atau raise hand. Nah, nanti ketika menjawab Bapak Ibu bisa dipencet. Kalau Bapak Ibu mau ngejawab, pencet dulu tangannya yang diangkat begini gitu. Nanti itu yang mencet duluan, nanti oh ya yang ini yang jawab. Begitu Bapak Ibu. Bisa dilihat di ada pencetannya Bapak Ibu. Ya. Kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat, mungkin dari Bapak Ibu, selain pokok-pokok doa yang sudah saya listing di sini, kita mau berdoa buat Opung Tobing, kita juga mau berdoa buat Ibu Rekes supaya kembali pulih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pokok-pokok doa. Ibu Edin, Pak. Oh ya, Ibu Oma Edin. Edin. Kita mau berdoa buat Oma Edin juga. Soalnya mau ada apa teh pemeriksaan empedu batuk. Oh, pemeriksaan. Berobat. Masih Ya, berobat. Jadi 2 minggu berobat lagi. Oke. Siap. Semoga baik-baik aja. Di atas Ini semoga baik-baik aja. Lansia yang habis vaksin, Pak, diberi kesehatan. Yang habis vaksin. Iya, Siap. diberi kesehatan. Juga yang belum vaksin dalam persiapan vaksin. Ya, Bapak Ibu semua ya. Enggak, kayaknya Pak. Harus ke Satpam. Ya, Ibu Nurtina Pakpahan, Pak. siapa, Bu? Nurtina Pakpahan. Oh, ya, Ibu Nurtina Pakpahan. Kita juga berdoa. Nurtina Pakpahan, Ibu Tobing. Ibu Tobing. Ibu Medina Baban. Ibu Tobing Medina Nababan namanya. Ibu Medina Nababan. Lalu juga Ibu Rekes, Baru Binting, juga Oma Edin, Oma Nurtina Pakpahan. Dan juga kita berdoa untuk persiapan vaksin ya Bapak Ibu yang belum divaksin, mau divaksin tahap pertama, mau tahap kedua, atau yang sudah divaksin 2 kali, kita berdoa supaya kesehatannya tetap dijaga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita, ya Bu, ada lagi? Prokes selalu. Prokes selalu, betul. Ya, 3M. Ya, sekarang udah 5M. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur
di tengah kegembiraan kami boleh bersukacita berkumpul ya Bapa di tengah keterbatasan kami ini. Biarlah sukacita kami ini memampukan kami untuk menjadi lansia yang sehat, kuat, dan senantiasa inovatif menghadapi tantangan zaman ya Bapa. Tidak menjadi lansia yang tergerus oleh zaman, tetapi lansia yang senantiasa mau memperbaharui diri, mengubah diri, dan juga menatap masa depan bersama dengan Engkau saja. Tuhan, pakai setiap kami menjadi lansia yang boleh terus mengolah diri, melatih diri, sekalipun kami tahu itu tidak mudah, tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau memampukan kami. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami untuk senantiasa terbaharui di dalam keseharian kami. Tuhan, kami juga mau mengingat sanak saudara kami, rekan-rekan kami, rekan sejawat kami yang di dalam kondisi sakit atau di dalam pemulihan. Kami mau mengingat Opung Tobing ya Bapak di dalam perawatannya, juga Ibu Rekes di mana besok akan melakukan tindakan untuk pemulihan, juga untuk Ibu Nurtina Pakpahan, untuk Oma Edin di dalam pengobatan yang akan dijalani. Biarlah ya Bapak, saudara-saudara kami ini boleh Engkau pulihkan dan boleh Engkau senantiasa sehatkan kondisinya ya Bapak. Biarlah mereka juga terus mengalami penghiburan di dalam Engkau dan berkati serta cukupkan kebutuhan mereka termasuk setiap keluarga yang mendampinginya. Juga sanak saudara kami yang lain ya Bapak yang belum dapat disebutkan satu persatu, Tuhan kiranya Engkau boleh pulihkan dan Tuhan boleh senantiasa sertai hidup mereka. Anak cucu kami dimanapun berada di dalam usaha maupun di dalam pergumulannya ya Bapak, biarlah Engkau juga senantiasa sertai kehidupan mereka dan jadikan hidup mereka sebagai alat berkat-Mu dimanapun mereka berada. Juga untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Bapak yang di dalam masa pendidikan ini untuk naik kelas atau pindah sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan juga senantiasa persiapkan masa depan mereka di dalam Engkau saja. Dan juga ya Bapak, untuk setiap kami para lansia yang akan menerima vaksin, yang akan menerima vaksin tahap pertama atau kedua, mereka yang telah menerima vaksin tahap kedua, ya Bapak, biarlah, atau yang belum menerima vaksin sama sekali, biarlah Engkau tetap pelihara kesehatannya. Engkau yang tetap memampukan mereka untuk menahati protokol kesehatan yang ada, dan juga menjadi inspirasi bagi generasi yang lebih muda untuk menaati protokol kesehatan. Juga untuk rekan-rekan kami, anak cucu kami yang mungkin hari Minggu akan disidi ya Bapak, biar Engkau juga senantiasa pakai hidup mereka untuk menjadi berkat di tengah kedewasaan iman. Juga kami berdoa untuk renovasi area yang sedang dikerjakan oleh gereja kami ya Bapak, area serbaguna di tengah kami, untuk ruangan kelas-kelas sekolah minggu, ruang ibadah untuk anak-anak remaja dan pemuda, juga untuk ruang pelayanan kesehatan yang saat ini terus berjalan. Biarlah ya Bapak Engkau cukupkan segala sesuatunya. Kami percaya bila mana Engkau yang memulai, pasti Engkau juga yang akan memelihara prosesnya dari awal hingga sampai akhirnya. Dan biarlah ya Bapak melalui proses renovasi ini menjadi awal untuk terus bagi gerejamu di tempat ini memperbaiki dan mengembangkan pelayanan yang sudah ada, sekalipun di tengah keterbatasan akibat pandemi. Juga berkati pemerintah kami ya Bapak, di tengah segala cara-cara yang dilakukan, di tengah segala polemik yang ada, biarlah Engkau boleh tetap sertai bangsa kami, supaya bangsa kami boleh tetap bersatu untuk bersama-sama keluar dari pandemi ini. Dan biarlah Engkau juga merahmati pemerintah kami dengan hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Biarlah mereka bekerja di dalam perlindungan-Mu dan di dalam hikmat yang berasal daripada-Mu dan di dalam pengarahan yang berasal daripada-Mu saja. Mampukan kami sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif mewujudkan program-program yang telah diluncurkan untuk menyejahterakan bangsa kami bersama, dan biarlah kami boleh semakin mengikat tali persaudaraan kami lebih lagi sebagai bangsa yang hadir untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. 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 Baik. Ya,
sebelum kita akan melanjutkan seperti kayak tadi yang sudah disampaikan, ada kuis dan seterusnya. Ya, kita akan menutup dulu ya. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian di NKB 200, di jalan hidup yang lebar dan sempit. Setan ya, Pi? Ayo aja, ayo. Hidup yang hebat sempit, orang sempit Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Udah. Ya, Baik, saat Bapak Ibu. itu bagi kita semuanya. Ya. Ibadah kita telah selesai, saat teduh bagi kita semua. Ya, pengutusan dan berkat silahkan Pak Sam. Bapak Ibu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat daripada Dia. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya mungkin kuis, silakan. Bapak Ibu, silakan atau apa dulu Ya. nih? Pengumuman atau kuis nih? Ya betul, Bu Rami. Tanya dulu. Pasam. Ya, Pasam izin dulu ya. Kalau Izin bukan dulu. lansia boleh jawab enggak? Siapa? Izin dulu ya. Apa-apa? Izin keluar ya. Oh ya, Bu. Ya. Izin keluar. Iya, Bu. Ya. Izin keluar. Oh, baterai, ya, ya. baterai Ya, low, terima baterai kasih, low. Mami. Terima kasih. Sehat ya, Mi ya. Ya, sama-sama. Tuhan Mudah-mudahan berkati, baik-baik makasih. Selamat Ya, selamat malam. Ya. Ya, amin. Yuk. Ya, silakan. Bu Marmi, gimana teknisnya nih? Sudah siap. Sebelum saya bacakan kuis hanya dua nanti ya. Untuk Pak Giran, Pak Tantang, tidak boleh jawab ya. Iya. Nggak boleh jawab. Tapi saya boleh jawab ya. 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 Sudah siap. Sip. Sudah siap belum? Ini udah siapin pulpen nih. Siap. 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 Pertanyaan yang pertama, apa tema Hari Orang Tua sore hari ini?
apa temanya? Gampang. Boleh jawab Ayo, ya? gampang. Tapi nggak ada. Ya, Bu, ini angkat tangan. Ini Bu Nanti Korin, ada di depan pengasian berarti ya? dibacain. Ayo jawab. Ya, ya, sabar. Menjadi orang tua yang sehat, kuat dan inovatif. Inovatif terakhir. Salah. Ya, nggak Pak apa-apa. Sam, bagaimana Pak Sam? Menjadi Salah betul. Benar, Bu. benar menjadi Iya. lansia sehat kuat. Orang tua kan semua, Pak. Kan menjadi orang tua. Iya. Pak Sam, maaf, koreksi Pak Sam. Bentar, saya cek dulu. Pak Sam, maaf. Pak Sam, jawabnya menjadi orang tua loh. Tadi ada yang salah. Iya, maaf. Lansia ya. Tadi Koreksi. ada yang keliru. Lansia. Menjadi orang tua, semuanya orang tua nih. Menjadi Lansia. Yang lain. Ya, kalau salah. Menjadi lansia yang sehat, kuat, inovatif. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo jawab. Nah, tuh lengkap tuh. Siapa tuh yang lengkap? Ini Bu Wanti nih kayaknya nih. Enggak, tadi yang betul siapa, Pak? Menjadi yang lansia. Pengasian. Iya, menjadi Pengasian salah, kurang tepat. Yang betul siapa, Bu? inovatif. Pak Sam salah, kurang tepat. Yang betul adalah menjadi lansia yang sehat, kuat, seperti ya, dan inovatif. Itu yang betul. Ya. Roma 12 Ya. 2. Sekarang kuis yang kedua, siap. Kuis yang kedua. Tadi Pak Sam adalah mengambil bacaan dari Roma ayat 12. Sekarang bacakan ayat yang ke-1. Apa yang baca yang paling Roma 12. Saudara. Boleh nggak boleh jawab? Janganlah Harus dibaca. namanya dulu. Tadi yang salah. Pak Korin, Pak Pengasian. Pak Pengasian tuh. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, gimana Pak Sam? Ayat 2, ayat pertama. Apa tadi ayat? Kan ditanya ayat yang pertama kan? Yang diminta. Ya, udah salah satu, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya. Bu Korince. Berarti Bu Korince ya, bukan pengasian yang menjawab. Ibadi. Bu Korince yang jawab. Pengasian. Iya. Ya, jadi sudah ya. Jadi yang ke-1 tadi siapa Pak Giran? Kan gagal, Pak. Itu. Gagal. Yang ke-1 tadi kan dijawab, yang kedua Buati. Gagal. Itu tadi yang jawab sampai ayat-ayatnya Suami yang tadi. jawab. Bu Suwarti. Ya, tadi kan. Sampai Yang ayat-ayatnya kedua tadi. yang jawab Bu Korince. Lansia. Itu ayat yang suka aku hafalin itu. Sudah? Yang sejati. Ya, mungkin kuis cukup hanya 2 saja. Ini sebuah hiburan karena percobaan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, dan rezeki sehingga kita bisa masih mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain dalam lansia masih banyak nanti. Kita akan lebih baik dari hari ini karena hari ini baru percobaan dari mic-nya anak cucu di belum begitu ini ya. Jadi terima kasih kepada semuanya, Pak Sam, Bu Lina, Pak Giran, pengurus semua, Bapak Rizky yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Maaf saya tidak bisa ngikutin kemana-mana. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita membagikan souvenir, kita datangin ke rumah-rumah dari Bapak Ibu, Oma Opa sekalian yang hadir, yang bukan lansia nggak dapet ya. Walaupun hadir hari ini, tapi kalau nggak lansia nggak dapet.
Di apa Cuman ini Bu, jadi iya. ya Kalau saya bisa langsung usul Bu, maaf Bu, kalau bisa usul untuk souvenir, karena itu kan udah dibagi tiap wilayah. Jadi biar kita nggak itu, mungkin bisa dibagi ke tiap-tiap wilayah Bu. Ada yang menanggung jawab. Misalnya wilayah saya satu, wilayah 2 gitu. Biar lebih ini, kasihan lebih Pak. efisien gitu. Tanggal 28 banyak lansia nggak Bu? Ya. Justru usul tanggal 28 ada lansia kan yang vaksin, sekalian aja situ bagikan. Ada saya vaksin. Nanti dulu biar Bu Lina dulu yang ngomong. Kalau saya yang kayak Pak Gilang tadi saya nggak setuju, nggak kurang tepat. Iya. Karena wilayah itu jauh-jauh tempatnya ya. Silakan Bu Lina. Ya. Saya usul Bu, kalau memberikan bingkisan ke lansia lebih baik disampaikan langsung ke lansia ke rumah-rumah. Walaupun mungkin butuh beberapa hari, tapi itu akan lebih menyenangkan buat lansia karena dikunjungi. Betul. Kan lansianya nggak banyak Pak. Kalau sekolah minggu memang banyak, sampai 300 kalau sekolah minggu. Jadi kalau ke rumah-rumah kebayang. Tapi kalau lansia hanya 2-3 hari. Dan terus terang kemarin waktu saya pergi rekaman dengan Pak Sam dan Pak Sogiran, kayaknya lansia seneng banget dikunjungin. Gitu. Itu yang saya rasa. Betul nggak? Oh iya. Pasti. Ya, betul sekali Bu Lina. Bisa ketemu Uti, bisa ketemu Bu Marmi. Jadi, ya. Jadi keputusannya, saya setuju dengan Bu Lina, didatengin dan diantarkan ke rumah masing-masing. Itu menjadi kebanggaan yang tersendiri bagi kita sebagai pengurus dan juga bagi Bapak Ibu yang didatangin. Walaupun tidak seberapa ya sebenarnya harganya, tapi itu adalah suatu, apalagi kita udah lama banget nggak ketemu ya, udah setahun lebih gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa ikut. Saya juga menghimbau kepada pengurus kalau mau ikut, nanti kapan kita tentukan harinya hari apa, kita bisa rundingan pengurus dengan Bu Lina dan Sisri yang mau bantu. Kenapa Bu Lina dengan Sisri? Karena beliau berdua ini hafal lokasi masing-masing, rumah masing-masing. Kalau saya kadang-kadang malah suka masih lupa jalan-jalannya gitu. Ya, hanya itu mungkin pengumumannya dari saya. Silakan kalau ada masih pengumuman yang lain dari pengurus. Ya, Pak Puji, apa ada pengumuman mungkin? Bapak Ibu yang lain? Cukup kalau dari saya. Kalau dari Komisi Dewasa boleh ikut nebeng pengumuman? Boleh Bu, silakan. Nanti dulu ya Bu. Untuk mengingatkan besok ibadah Cici Suci jam 6 sore dari GKI Penginjil yang ininya, khotbahnya. Jam 6 sore besok tanggal 27. Begitu aja Pak Sam, terima kasih. Terima kasih Bu Marni. Sama-sama. Suci pakai YouTube ya Bapak Ibu. Ada tambahan lain? Iya, lewat Zoom. Pakai YouTube Bu, YouTube. Oh, pakai YouTube ya? YouTube, Cici Sucinya pakai YouTube Bapak Ibu. Nanti linknya sudah ada sih. Linknya sudah ada di Warta. Nanti di share pakai WA. Oh ya, makasih Pak Sam. Jadi Bapak Silakan Ibu. pendamping, kalau ada tambahan atau pengurus yang lain, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu. Pas saya mah. Cukup banyak Bu. Yang tahu yang lain. Orang longgor ya Pak. Taktik boom Bu. Ya pas. Taktik boom gitu Pak. Kalau pas taktik boom Pak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu pengumuman. Baik, kalau sudah tidak ada pengumuman, Bapak Ibu. Pak, punten. Ya Bu. Besok ada Ya, Bu Korin, silakan. dari Komisi Dewasa Cici Suci mengadakan pembagian umum jam 6 di Ya kan tadi udah Bu. Enggak, tadi hilang, saya punten aja. Tadi hilang. Sinyalnya Ya tadi jelek. udah Bu Retno Bu. Iya, makasih diulang Bu. Terima kasih. Oke, oh ketawa pandai saya pasang. Ya, Bapak Ibu. Sinyalnya jelek tadi hilang. Oke. Ya. Iya, Lagi mungkin Bapak Ibu.
Bu Marmi, ada lagi pengumuman? Cukup kali ya. Konsumsi belum keluar, Pak. Dari Bu Marmi konsumsi belum keluar. Aku udah siap pisang. Ya, siap. Oh. Ya, Bapak Ibu. Konsumsi masing-masing. Ya, Konsumsi silakan datang ke rumahnya Bu Marmi. Sayur asam. Itu dipakai sama Tempe bacem. Ya udah Bu, ya selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Undur diri. Sore semuanya. Terima kasih Pak Sam untuk firman-Nya. Selamat sore semuanya. Tuhan berkati. Al-Kiti, Pak Sam, Oma, Sri, Papa Nasia, Guru Nini. Bye. Semuanya, selamat malam. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah. Ketemu Pak Dinan, Pak De, mana Pak De? Pak De.